Puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga meminta Netanyahu untuk diadili atas kejahatan perangnya di Iran dan Palestina. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Pemirsa, pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan pesawat nirawak kembali menghantam kawasan Teluk. Sebuah tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait dihantam drone pada hari Rabu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan tidak ada korban jiwa. Kebakaran yang muncul akibat hantaman drone ini langsung ditangani oleh petugas pemadam. Konflik AS Israel dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting to go. There's automatically a regime change. So we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik. Meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tayal Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional sekaligus menjadi negara pertama yang menetapkan status darurat energi ini.
Perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Keamanan energi Filipina semakin kritis, bahkan kondisi membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini memaksa Presiden Filipina Marcos Ferdinand Jr. menetapkan darurat energi selama 1 tahun. Selain itu, untuk menanggulangi darurat energi ini, pemerintah Filipina juga menyiapkan subsidi untuk BBM bagi sopir transportasi umum. Program ini bertujuan meringankan beban keuangan di sektor transportasi yang terdampak kenaikan harga minyak global. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. So making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus. For each bus unit. Tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrean panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong, sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrean panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Selain menggempur Iran, Israel memperluas serangan ke Lebanon Selatan dan bahkan menggempur Beirut. Israel akan merebut wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani. Israel akan merebut wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani dengan tujuan membuat zona pertahanan. Pasukan pertahanan Israel sedang mempersiapkan pasukan untuk melakukan serangan darat besar-besaran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pasukan Israel akan mengendalikan jembatan yang tersisa serta zona keamanan hingga Litani, sungai yang bermuara ke Laut Mediterania sekitar 30 km sebelah utara perbatasan Israel. Sementara itu, kelompok Hizbullah Lebanon menegaskan akan berupaya mencegah pasukan Israel menduduki Lebanon Selatan. Hizbullah menegaskan langkah tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi negara Lebanon. Data Kementerian Kesehatan Lebanon mengungkap serangan Israel ke Lebanon sejak perang terbaru ini telah menewaskan lebih dari 1.070 orang, termasuk 120 anak-anak, 80 perempuan, dan 40 petugas medis.